Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan pertama untuk ilmu tauhid ya. Kita akan membahas ilmu tauhid. Untuk perkenalannya untuk pengenalan kita akan kita lakukan di kelas nanti. Kemudian untuk sistem penilaiannya dan kontrak belajar akan kita lakukan di kelas ya. Oke, kita langsung saja ke materi tauhid. Nah, jadi ilmu tauhid ini adalah bagian dari ilmu akidah. Jadi kalau ilmu tauhid dia membahas tentang tentang Tuhan yang satu, keesaan Tuhan. Nah, tapi kalau ilmu akidah ini membahas tentang keyakinan. Jadi intinya ilmu akidah ini membahas tentang keyakinan. Ini keyakinan apa-apa yang diyakini jadi oleh manusia. Nah, ini juga meliputi keyakinan mungkin umat Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi atau yang lain. Nah, ini akidah, keyakinan. Tapi dalam ilmu akidah ini juga membahas mengenai hal bukan hanya Tuhan tapi semua yang diyakini. Nah, semua yang diyakini ini termasuk ada surga, ada neraka, ada malaikat. Nah, ini kenapa diyakini? Nah, ya, itu diyakini karena itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan dengan hati, maka itulah disebut sebagai keyakinan. Jadi ibaratnya kalau orang melihat, orang yakin adanya matahari. Kenapa yakin? Karena bisa dilihat. Nah, jadi orang percaya ada matahari kan, karena bisa lihat. Tapi bagaimana dengan Tuhan? Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan surga neraka? Ini kan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia. Nah, tapi kebenarannya ada. Nah, ada. Karena belum pernah dilihat tapi kebenarannya ada, maka disebut sebagai keyakinan. Nah, ini beda dengan matahari. Matahari bisa dilihat. Orang maka sudah percaya adanya matahari karena apa? Bisa dilihat. Tapi kalau Tuhan, Allah, malaikat, surga neraka ini belum ada satupun yang melihat ya. Maka tapi kebenarannya ada. Nah, karena kebenarannya ada tapi belum ada orang yang melihat, maka disebut sebagai keyakinan. Nah, ini disebut sebagai akidah. Jadi akidah itu bukan hanya membahas tentang Allah saja, tapi membahas semua hal-hal yang diyakini dalam sebuah agama. Oke, di dalam akidah ada ilmu tauhid. Ilmu tauhid membahas tentang keesaan Allah. Membahas tentang keesaan Allah. Nah, oke. Kita akan bahas dari akidah dulu ya. Akidah ini berasal dari kata akidah yaqidu aqdan. Jadi kalau semuanya kalian memahami ilmu shorof, tata bahasa Arab, nah jadi bersumber dari kata akidah yaqidu aqdan, akidatan. Nah, jadi kata akidah berasal dari kata akidatan. Akidatan ini berasal dari kata akidah yaqidu. Fi'il madinya adalah akidah, fi'il mudhari'nya adalah yaqidu, masdarnya adalah akdan atau akidatan. Nah, ini artinya apa sih akdan atau akidatan atau akidah? Secara bahasa artinya adalah simpul. Simpul itu apa? Ikatan ya. Jadi kalau semuanya kalian ada dua tali kalian ikat, nah ikatan itulah disebut sebagai akdan atau akidatan. Jadi simpul, ikatan. Jadi ikatan antara dua tali atau ikatan antara atau tali yang diikat, nah ikatan itu disebut sebagai akidah. Nah, lalu apa maksudnya? Nah, akidah itu sesuatu yang diikat dalam hati. Nah, artinya sesuatu yang diyakini dalam hati, yang mengikat kuat.
Nah, ya, dalam hati. Maka disebut sebagai akidah atau akdan. Jadi akidah itu disebut artinya adalah sesuatu yang terikat kuat dalam hati, atau sesuatu yang diyakini kuat dalam hati, yaitu sebagai akidah. Ini secara bahasa. Oke, secara istilah atau secara terminologi, akidah atau aqaid ya. Kalau akidah itu mufrad, kalau aqaid ini jamak ya. Akidah itu adalah perkara yang wajib diyakini kebenaran oleh hati, adalah sesuatu hal-hal yang wajib diyakini oleh hati. Nah, contohnya apa? Contohnya Tuhan, adanya Allah, adanya surga, neraka, adanya malaikat, ini kan wajib diyakini oleh hati. Nah, kenapa wajib diyakini oleh hati? Karena mendatangkan ketentraman ya, mendatangkan ketentraman jiwa itu. Karena manusia itu secara naluri mereka itu percaya ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan dia. Nah, karena seperti itu. Nah, ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan alam semesta. Nah, ini kekuatan ini adalah maha adil. Nah, dengan meyakini bahwa adanya kekuatan yang maha adil ini, maka manusia menjadi tentram. Maksudnya gimana Pak? Contoh ketika kalian disakiti orang seperti itu, kalian tidak bisa membalas kan gitu, nggak bisa membalas. Tapi kalian yakin bahwa ada kekuatan besar yang lebih besar dari kekuatan manusia yang akan memberikan keadilan untuk kalian. Nah, ini tentu akan membuat kalian tenang ya. Nah, maka ini disebut sebagai akidah, sesuatu yang mendatangkan ketentraman hati. Nah, gitu. Oke. Kalian percaya bahwa akan ada hasil yang sesuai kerja ya. Jadi kalian sudah bekerja keras gitu, kok tiba-tiba hasilnya nggak sesuai. Nah, gitu. Nah, maka dengan meyakini adanya keadilan dari Tuhan, dari Allah, maka kalian pun menjadi tentram. Kenapa? Mungkin kerja keras kalian tidak akan dibayar hari ini, tapi dibayar kemudian. Mungkin kerja keras kalian tidak dibayar hari ini, tapi dibayar kepada anak kalian. Nah, mungkin kerja keras kalian tidak dibayar hari ini, tapi kalian diberi kesehatan, keselamatan, dan itu lebih berharga dari kerja keras kalian yang awalnya hanya semisal mencari uang atau mencari apa lah gitu. Jadi keyakinan ini akan mendatangkan ketentraman jiwa ya, gitu. Selanjutnya akidah ini dia menjadi sebuah ikatan yang murni, yang tidak bercampur dengan keraguan. Nah, jadi dikatakan akidah itu sesuatu keyakinan yang dia benar-benar 100% ya, tidak bercampur dengan keraguan. Nah, ini disebut sebagai akidah. Jadi intinya menurut Hasan al-Banna, apa itu akidah? Yaitu perkara yang diyakini kebenarannya oleh hati, dia mendatangkan ketentraman, dan dia murni, tidak bercampur dengan keraguan. Nah, ini disebut sebagai akidah. Nah, ini kalau semuanya masih bercampur dengan keraguan, nah berarti itu belum, akidahnya ini belum sempurna ya, belum sempurna. Maka dikatakan akidah kalau dia benar-benar yakin, seyakin-yakinnya. Kita yakin adanya Allah, maka murni 100% bahwa Allah itu ada. Kita yakin bahwa Allah adil, maka murni 100% kita yakin bahwa Allah itu adil. Nah, seperti namanya akidah. Selanjutnya
dari definisi tersebut kita dapat dijelaskan dalam poin berikut. Jadi yang pertama, akidah adalah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Jadi tidak semua keyakinan itu bisa diterima ya, tapi keyakinan ya, dia disebut sebagai akidah karena semua orang meyakini ya, atau secara umum manusia meyakini ya. Jadi secara umum manusia percaya bahwa di balik alam semesta ini ada kekuatan yang lebih besar. Di balik manusia ada kekuatan lebih besar. Bahkan di balik alam semesta ini ada kekuatan yang lebih besar, yang maha adil, yang mengendalikan semua. Nah, maka itu disebut sebagai akidah. Nah, selanjutnya setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran. Nah, jadi setiap manusia ini punya fitrah untuk mengakui kebenaran akan yang diyakini ini. Kita seperti contoh, umat Islam meyakini ada kekuatan terbesar namanya Allah ya. Allah. Ya, umat Hindu meyakini ada kekuatan terbesar, itu mungkin ya Krishna atau dewa-dewa yang lain ya. Orang Yahudi juga percaya kekuatan terbesar mereka yang terbesar itu namanya Yahweh seperti itu dan lain sebagainya ya. Ini setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui adanya kebenaran yang absolut itu. Intinya mengakui adanya Tuhan lah seperti itu. Nah, oke, selanjutnya keyakinan ini tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Jadi ketika kita meyakini adanya Allah, adanya malaikat, adanya surga neraka, maka ini tidak boleh bercampur dengan keraguan, karena adanya Allah itu pasti. Nah, kenapa adanya Allah pasti? Nanti kita akan jawab ya, akan kita jawab nanti. Nah, intinya karena kita telah melampaui pengetahuan, pengalaman yang sangat banyak berkali-kali, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada. Nah, kita sampai pada kesimpulan bahwa surga neraka itu ada. Kita juga sampai pada pengetahuan bahwa malaikat itu ada. Sehingga keyakinan kita akan Tuhan, akan Allah, akan malaikat, akan surga neraka itu menjadi keyakinan yang mutlak 100% tanpa ragu. Nah, itu makanya disebut sebagai akidah. Selanjutnya, akidah ini juga harus mendatangkan ketentraman jiwa. Nah, kalau semuanya kita melihat adanya Tuhan, maka hati kita akan tentram. Kenapa? Kita yakin hidup kita akan dijamin oleh Allah ya, oleh Tuhan kita Allah. Nah, karena dalam kitab Al-Quran kita sudah diajarkan bahwa kalau kita berserah diri dan bertakwa, maka Allah akan menjamin hidup kita, sehingga hati kita menjadi tentram. Nah, kalau kita bekerja keras, kita akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerja keras kita ya. Nah, ini mendatangkan ketentraman jiwa. Kalau kita disakiti orang, kita percaya pada Allah, maka Allah pun juga tidak akan membiarkan kita disakiti. Allah akan memberikan keadilan untuk kita. Nah, ini mendatangkan ketentraman jiwa. Jadi adanya akidah ini mendatangkan ketentraman jiwa. Nah, termasuk kita percaya pada surga neraka. Nah, kalau baik kita akan dikasih surga, kalau jahat ya orang akan dikasih neraka seperti itu. Nah, ini mendatangkan ketentraman jiwa. Jadi kita akan benar-benar memegang teguh kebaikan. Nah, itu. Jadi ketika kita dalam masa sulit, kita yakin pada Allah, maka kita benar-benar memegang kebaikan karena kita percaya pada Allah. Ini mendatangkan ketentraman jiwa. Oke, selanjutnya
uh, disebut akidah karena ini menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Intinya bahwa sesuatu yang berlawanan dengan yang kita yakini ini akan kita tolak ya. Semisal Allah itu ada, maka kita akan menolak bahwa Allah tidak ada. Seperti itu. Allah itu adil, maka kita akan menolak bahwa Allah tidak adil kan, seperti itu. Nah, surga dan neraka ada, maka kita akan menolak kalau surga dan neraka tidak ada. Nah, ini adalah akidah. Jadi dikatakan akidah kalau dia menolak yang bertentangan dengan kebenaran tersebut. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya, ruang lingkup akidah. Menurut Hasan al-Banna, ruang lingkup akidah ini meliputi yang pertama ilahiyat, nah, yang kedua nubuat, yang ketiga ruhiyat, yang keempat sam'iyat. Oke. Ruang lingkup akidah yang pertama adalah ilahiyat. Yang pertama adalah membahas tentang ketuhanan. Nanti kita akan membahas tentang Allah. Mengapa Allah itu harus ada? Bagaimana wujud Allah? Nah, ini akan kita bahas ya. Bagaimana sifat-sifat Allah? Nah, kapan Allah ada? Ini akan kita bahas. Jadi ini ruang lingkup akidah ya. Nah, kemudian apa yang sifat-sifat wajib bagi Allah, apa sifat-sifat muhal bagi Allah, dan apa sifat-sifat jaiz bagi Allah, nanti akan kita bahas. Nah, termasuk mengapa Allah itu harus ada. Nah, jadi itu akan dibahas dalam materi kita nanti. Selanjutnya nubuat. Nah, akan membahas tentang kerasulan. Nah, kerasulan. Mengapa Allah mengutus Rasul? Nah, kemudian kitab-kitab apa yang dibawa oleh Rasul? Bagaimana mukjizat Rasul dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas nanti. Kemudian ruhaniyat. Sesuatu yang berkaitan dengan makhluk halus atau sesuatu yang berkaitan dengan alam gaib ya. Seperti jin, iblis, syaitan, roh, malaikat. Ini kan berkaitan dengan alam gaib ya. Ruhaniyat yang berkaitan dengan ruh ya. Ini nanti juga akan kita bahas. Selanjutnya sam'iyat. Apa itu sam'iyat? Sam'iyat itu hal-hal yang belum pernah dilihat. Nah, belum pernah dilihat, tapi hanya bisa didengar. Nah, saat ini hanya bisa didengar, tapi belum pernah ada satupun orang yang melihat. Seperti surga neraka, kan belum ada yang pernah melihat surga neraka ya. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu memang diperlihatkan gambar surga dan gambar neraka, tapi itu bukan surga dan neraka yang sesungguhnya. Maksudnya itu adalah ya semisal kayak gambaran ya, gambaran kayak kita melihat video atau film seperti itu. Tapi realnya itu belum ada yang masuk. Ini sesuai dengan firman Allah, mala ainun ro'at wala uzunun sami'at. Jadi belum ada satupun yang pernah melihat. Nah, dan belum ada satupun yang pernah mendengar secara detail ya. Nah, yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad pada waktu Isra Mi'raj itu memang Isra Mi'raj memang Allah memperlihatkan surga dan neraka pada Nabi Muhammad, tapi itu bukanlah realnya ya, maksudnya real beliau memasuki surga itu tidak, atau masuki neraka itu tidak. Nah, tapi itu hanya diperlihatkan saja, diperlihatkan oh ini loh gambar surga, ini gambar neraka. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah itu sampai hampir pingsan ketika melihat neraka itu. Nah, itu karena nggak kuat ya. Nah, oke. Itu sam'iyat. Jadi sam'iyat itu adalah hal-hal yang belum pernah dilihat.
Nah, tadi contohnya surga, neraka, azab kubur, nah, alam barzah, padang mahsyar. Nah, ini adalah orang-orang itu belum melihat ya. Maka karena belum pernah melihat dan hanya mendengar, maka disebut sebagai sam'iyat. Oke, jadi ruang lingkup akidah tadi yang pertama ilahiyat, yang kedua nubuat, yang ketiga rohaniyat, yang keempat sam'iyat. Nah, oke. Sedikit tentang sedikit saya akan membahas tentang Allah ya. Tentang Allah. Jadi apakah Allah ada? Jelas ada ya. Kalau kita sebagai orang Islam mengatakan Allah tidak ada, wah kafir gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang butuh butuh jawaban yang logis tentang keberadaan Allah? Sebenarnya simpel saja. Nah, sesuatu itu kalau tidak ada yang mengatur, pasti dia akan berjalan random ya. Random itu apa? Acak. Kalau tidak ada yang mengatur, kan seperti itu. Nah, kita ambil contoh kalau kalian berjalan bisa teratur itu kan karena dikendalikan ya. Kita ambil contoh gini ya. Orang kalau sedang mabuk, dia kan tidak bisa mengendalikan diri, ya kan seperti itu. Maka dia ngomongnya ngelantur, jalannya pun sempoyongan, ya gitu. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan diri. Tapi kalau orang 100% sadar mengendalikan, maka ucapannya pun akan terarah, jalannya akan terarah, tidak sempoyongan, kan seperti itu. Nah, tapi kalau orang mabuk kan ngomongnya ngelantur ke sana ke sini, itu jalannya sempoyongan. Nah, itu kan karena apa? Tidak dikendalikan atau tidak ada yang mengatur. Dirinya tidak bisa mengatur dirinya karena apa? Sedang mabuk. Nah, begitu pula dengan alam semesta. Nah, itu simpel ya, alam semesta. Alam semesta ini kan teratur sekali. Nah, satu hari 24 jam bumi berputar, kan seperti itu. Nah, pernah nggak satu hari 30 jam atau satu hari 20 jam? Kan tidak. Nah, bumi berputar dengan tepat waktu sehari 24 jam. Ini tandanya ada yang mengatur. Ada kekuatan cerdas yang mengatur. Kalau soalnya kekuatan yang mengatur ini mabuk itu ya, mabuk ya. Otomatis satu hari kadang ada 20 jam, kadang 24 jam, kadang 30 jam, kadang satu hari 60 jam, kan kacau dunia. Nah, karena dunia ini sangat teratur, maka tentu ada yang mengendalikan. Sama dengan tubuh kalian. Tubuh kalian teratur karena ada yang mengendalikan. Ucapan kalian teratur karena ucapan kalian dikendalikan oleh diri kalian yang cerdas, kan gitu. Semakin cerdas semakin teratur, kan seperti itu. Nah, begitu pula dengan alam semesta ini. Nah, jadi dari sini saja kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Alam semesta ini dikendalikan oleh kekuatan yang super cerdas yang dikatakan sebagai Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, ini. Oke. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan di kelas ya tentang ketuhanan. Nanti kalian bisa bertanya apapun mengenai ilahiyat ini. Oke, selanjutnya sumber-sumber akidah. Jelas sumber akidah ini berasal dari Al-Quran dan Sunnah ya. Ini wajib diyakini. Jadi ini adalah satu-satunya kitab ya, satu-satunya kitab yang sangat logis. Kitab yang siap berdebat dengan siapapun itu adalah Al-Quran, dan tidak ada yang bisa mengalahkan argumentasi Al-Quran tentang keesaan Allah, tentang adanya Allah. Nah, ini sumber akidah ya dari Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya iman itu berasal dari kata apa sih? Nah, iman berasal dari kata
amina ya'manu, amina yu'manu, amina yu'manu. Jadi amina yu'manu, imanan. Itu. Iman ini artinya itu percaya, al-khudu' wal inqiyad, percaya dan tunduk ya. Jadi percaya dan tunduk ini iman. Jadi iman itu percaya dan tunduk, bukan hanya percaya saja. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia, iman ini diterjemahkan sebagai keyakinan, sesuatu yang diyakini. Karena kalau percaya saja kan dia hanya percaya, percaya itu sesuatu. Kenapa orang percaya? Karena dia melihat. Tapi kenapa orang yakin? Karena dia belum tentu melihat, tapi dia percaya. Nah, itu yakin. Nah, jadi apa namanya? Yakin. Tapi kalau kalian melihat bulan, oh bulan. Kenapa kalian percaya bulan? Karena kalian melihat. Gitu. Tapi kalau orang yakin, dia itu percaya walaupun belum pernah melihat. Nah, ini namanya yakin. Nah, saya yakin bahwa istri saya setia. Contoh ya, itu dia belum melihat, ya, tapi dia percaya. Nah, saya yakin bahwa Allah ada. Dia belum pernah melihat Allah, tapi dia percaya Allah. Ini namanya keyakinan. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai al-ilah atau Allah ya. Jadi kata Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu mempunyai banyak arti ya. Apa namanya? Dalam Maqayis Lughah, ilah itu artinya tenang. Nah, jadi atau dia mencari perlindungan. Jadi ilah itu sesuatu yang dia dicari untuk dimintai perlindungan. Nah, ini nama ilah. Ilahun. Nah, karena dia ini sesuatu yang dicari untuk dimintai perlindungan. Nah, ketika seorang itu merasa rindu, gelisah, bingung, maka dia mencari perlindungan itu. Nah, ini disebut sebagai ilahun. Ilah. Jadi sesuatu yang dicari untuk diminta perlindungan. Nah, hanya saja kalau kita melihat orang zaman dahulu, orang jahiliyah itu mencari perlindungan kepada roh-roh gaib. Nah, contoh seperti itu. Nah, jadi maka disebut ilah itu kalau dalam terminologi umum itu bukan hanya Allah saja, tapi sesuatu yang kekuatan besar yang dimintai perlindungan. Nah, ini menurut pandangan jahiliyah seperti itu. Jahiliyah Arab ya, seperti jahiliyah Arab dan seperti itu. Jadi mereka itu mencari kekuatan yang maha dahsyat untuk dimintai perlindungan. Nah, kekuatan itu disebut sebagai ilahun. Ilahun ini terminologi umum ya. Nah, kemudian bagaimana dengan ilah? Ilah. Kalau dalam Islam sendiri, Tuhan kita disebut sebagai Allah karena Allah menamakan dirinya Allah. Allah menamakan dirinya sebagai Allah.
Nah, tapi kalau kita mempelajari dalam bahasa Arab bahwa Allah itu artinya ya Tuhan itu sendiri, Tuhan, atau sesuatu yang kekuatan besar yang dicari untuk diminta perlindungan ini. Nah, tapi saya kira kata Allah itu adalah nama yang diberikan oleh Allah kepada dirinya sendiri, dan kata ini kebetulan memang menjadi sebuah kata yang bermakna tempat mencari perlindungan. Nah, gitu. Tempat mencari perlindungan, nah itu namanya ilahun. Oke. Selanjutnya kata Rob. Kalau Rob ini mempunyai makna yang lebih luas. Nah, kalau ilah, Allah itu personal ya, nama personal, nama person ya, nama person, nama orang. Tapi kalau Rob ini adalah julukan ya. Rob itu kalau dalam bahasa Indonesia Tuhan ya. Nah, Tuhan kan umum. Ya, sesuatu yang mempunyai kekuatan luar biasa. Nah, Tuhan. Tapi kan Tuhan ini kan berbeda-beda ya. Tuhannya orang Islam namanya Allah, Tuhannya orang Kristen namanya Allah, Tuhannya orang Hindu namanya Yahweh ya, itu, dan lain sebagainya. Tuhannya orang Buddha ini ya Buddha itu sendiri ya. Ada yang mengatakan Buddha ya Buddha sendiri itu ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, jadi Rob itu adalah kata umum untuk menyebut suatu entitas yang namanya Tuhan, namanya Allah ya. Jadi Tuhan itu nama umum. Nah, contoh kalau manusia ini nama umum. Nama khususnya siapa? Nama khususnya Samsul. Nah, contoh. Nama khususnya siapa? Nama khususnya Tony. Contoh. Nah, ini namanya khusus. Nah, jadi nama person itu Allah, sedangkan nama umum itu Tuhan. Nah, seperti itu. Ini nama. Oke. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Nah, sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang beriman kemudian tidak ragu. Nah, ini ciri-ciri orang beriman. Kalau semua orang beriman kepada Allah, maka dia akan yakin pada Allah. Yang kedua, dia tidak ragu. Dan yang ketiga, dia berjuang untuk Allah dengan harta bahkan nyawa. Nah, ini ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Tentu level terendah itu adalah ya percaya, yakin pada Allah. Level selanjutnya dia berani berjuang. Level selanjutnya adalah dia taat dan patuh. Level tertinggi dia berjuang untuk Allah dengan harta, jiwa, bahkan nyawanya. Nah, ini level tertinggi. Ini ciri-ciri orang beriman kepada Allah. Selanjutnya, ciri-ciri yang lain, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, jika disebut namanya, maka gemetar hatinya. Nah, kenapa gemetar hatinya? Karena bercampur aduk rasa takut kepada Allah akan siksaannya, rasa cinta kepada Allah karena kasih sayangnya, itu. Kemudian rasa rindu, berharap bertemu dengan Allah, maksudnya seperti itu ya. Nah, ini ya intinya ciri orang yang beriman itu ketika dia mendengar nama Allah dia bergetar. Kenapa bergetar? Karena campur aduk. Takut akan ancamannya,
cinta karena kasih sayangnya, cinta karena rahmatnya, maafnya yang besar, gitu. Jadi bercampur aduk, sehingga apa, ketika dia sebut nama Allah bergetar hatinya. Nah selanjutnya wujud Allah. Nah ini wujud Allah ini butuh penjelasan yang sangat panjang ya. Nanti akan kita jelaskan di kelas. Jadi sebenarnya bagaimana wujud Allah itu? Nah, kita bisa melihat di dalam surat Al-Quran bahwa Allah berfirman, Allahu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti segala sesuatu. Nah, inilah wujud Allah seperti itu. Jadi kalau tanya wujud Allah bagaimana? Laisa kamislihi syai'un, tidak seperti segala sesuatu. Nah, karena tidak seperti segala sesuatu, maka Allah tidak seperti manusia. Nah, mohon maaf ya, kalau agama yang lain ada patung, nah, ingat itu bukan wujud Tuhan. Bukan wujud ya. Allah tidak seperti segala sesuatu, berarti ya tidak seperti patung. Atau mohon maaf seperti Yesus. Bagi umat Islam tidak seperti itu kan. Itu karena apa? Kalau Tuhan berwujud itu berarti menistakan Tuhan. Nah, ini dalam pandangan Islam seperti itu. Karena apa? Karena dia laisa kamislihi syai'un, maka tidak boleh diserupakan. Gitu. Kalau diserupakan itu berarti melecehkan Tuhan, melecehkan Allah. Ada yang menyerupakan seperti patung Yesus seperti itu. Nah, ini bagi umat Islam ini melecehkan Allah. Karena apa? Allah tidak seperti segala sesuatu, tidak seperti patung, atau seperti patung Buddha, atau seperti patung Krishna. Ini semua bagi umat Islam itu melecehkan. Karena apa? Allah sudah menegaskan laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti segala sesuatu. Tapi apakah dia ada? Ada. Wujudnya bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu wujudnya. Tidak seperti segala sesuatu lah ya. Tidak seperti segala sesuatu. Seperti itu. Tapi Pak, apakah ada sesuatu yang ada tapi wujudnya kita nggak tahu? Ya banyak ya, banyak. Banyak. Contohnya apa? Contohnya sinyal HP. Apakah kalian bisa melihat sinyal HP? Tidak bisa. Dan itu sinyal WiFi. Pak, tapi kan ini di HP itu ada gambarnya. Sinyal WiFi itu personifikasi. Itu bukan wujud asli. Tidak, wujud aslinya sinyal HP, sinyal WiFi itu tidak ada yang bisa melihat ya toh. Gitu. Contoh gini. Ketika file kalian transfer dari HP kalian ke HP teman kalian melalui Bluetooth, apa kalian bisa melihat wujudnya? Kan tidak bisa lihat. Oh, ini filenya sedang terbang, bisa dilihat enggak? Tidak bisa. Nah, jadi ada terlalu banyak di dunia ini yang dia ada tapi dia tidak bisa dilihat oleh mata, bahkan tidak bisa dirasakan, kan seperti itu. Itu contohnya banyak tadi, sinyal HP, sinyal WiFi, sinyal internet, sinyal radar, itu kalian tidak bisa merasakan. Tapi apakah ada? Jelas ada, nyatanya dia berdampak, kan seperti itu. Sama dengan Allah. Allah tidak bisa dilihat, diraba, nggak bisa. Tapi apakah ada? Jelas ada, karena dia berdampak. Dia bisa dirasakan oleh hati kalian. Nah, ini kalau sebenarnya ada yang bertanya, wujud Allah, Pak, jadi wujud Allah bagaimana? Laisa kamislihi syai'un. Tidak seperti segala sesuatu. Nah, Pak, tapi kan kita butuh keyakinan gitu, Pak. Semisal kalau kayak orang Nasrani itu kan dikasih bentuk patung Yesus ya, atau orang Buddha kasih bentuk patung Buddha.
atau orang Hindu kasih bentuk patung Krishna. Itu kan membuat kita lebih terang adanya Allah. Nah, justru itu adalah melecehkan Tuhan ya. Mohon maaf ya, kalau menurut orang Islam itu malah melecehkan. Jadi Allah sudah menegaskan tidak seperti segala sesuatu, maka kita harus menghormati itu. Justru kalau kita menyerupakan Allah dengan patung, maka itu melecehkan Allah. Kan seperti itu. Karena Allah menegaskan Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah ada, Allah menggenggam semua ubun-ubun kita, menggenggam semua ubun-ubun yang ada di alam semesta ini. Menggerakkan kita, menggerakkan alam semesta ini. Nah, tapi wujudnya bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti segala sesuatu. Ini saking agungnya, saking sucinya, maka Allah tidak seperti segala sesuatu. Nah, selanjutnya bukti adanya Allah. Nah, ini jelas banyak sekali ya. Bukti adanya Allah. Ini sangat banyak sekali ya. Jadi kita ambil contoh. Tadi sudah saya katakan bahwa alam semesta yang teratur ini pasti ada kecerdasan di baliknya, kan seperti itu. Kalian bisa ngomong teratur karena kalian dikendalikan oleh pikiran kalian yang cerdas. Kalau pikiran kalian tidak cerdas, pasti omongan kalian ngelantur, kan seperti itu. Sama dengan alam semesta ini sangat teratur. Ada oksigen, dunia berputar, bumi berputar sehari 24 jam. Nah, sangat teratur dan tidak pernah delay. Kan gitu. Tidak pernah delay. Ini pasti dikendalikan oleh zat yang sangat cerdas. Kan seperti itu. Nah, kita ambil contoh. Yang sangat cerdas itu adalah kereta api. Kereta api itu dikendalikan oleh masinis yang cerdas. Gitu. Itu saja kadang delay 1 menit, kadang kecepatan 1 menit. Nah, tapi bumi ini selalu tepat waktu. Nah, artinya apa? Yang mengendalikan alam semesta ini, yang mengendalikan bumi ini adalah kekuatan yang sangat-sangat cerdas. Nah, ini bukti adanya Allah. Dalil fitrah. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, setiap orang itu pasti akan menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi dari kalian. Nah, tidak semua kalian jumawa ya. Terkadang kalian terpuruk. Mungkin kalian kalau mahasiswa belum merasakan ya. Tapi kalau kalian sudah selesai mahasiswa, kalian dituntut nyari kerja sendiri, kalian dituntut menghidupi diri kalian sendiri, nanti kalian akan sadar bahwa kalian itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Ada kekuatan yang lebih tinggi dari kalian. Nah, itu. Ada kekuatan yang lebih tinggi dari kalian yang harus kalian sandari, yang harus kalian minta tolong kepadanya. Nah, itu adalah Tuhan. Itu adalah Allah. Jadi, secara fitrah manusia itu mengenal adanya Allah. Setelah nanti dia mengalami berbagai perjalanan hidup, pasti nanti akan mengalami itu. Nah, selanjutnya yang kedua, apabila menghadapi suatu kejadian yang tidak disenangi, maka manusia itu akan mencari pelindungan, yaitu kepada siapa? Kepada zat paling kuat. Nah, itu adalah Tuhan. Adalah Allah ya. Adalah Allah. Nah, ini bukti bahwa Tuhan itu ada. Nah, selanjutnya kita dari dalil ini, dari fitrah ini, bahwa manusia itu terlahir untuk mencari Tuhannya. Nah, ketika manusia lahir, dia akan mencari dari mana saya dan kemana saya akan menuju. Nah, nanti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun manusia akan sadar, oh, saya ini berasal dari Tuhan. Saya diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah ya.
Nah, dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini secara fitrah manusia seperti itu. Nah, secara manusia ketika dia lahir dia akan tanya, dari mana saya, kan seperti itu. Kemana saya akan menuju? Nah, jawabannya itu adalah dari Allah dan akan menuju kepada Allah. Ini secara fitrah ya. Fitrah manusia, dia akan mencari Tuhannya, yaitu Allah. Oke, dalil akal sudah saya katakan bahwa adanya siang dan malam ini bukti adanya Allah. Nah, selanjutnya 3 fungsi ada Tuhan. Nah, fungsi Tuhan yang pertama adalah sebagai pengatur dan pengendali alam semesta ini. Nah, ini. Jadi kenapa Allah harus ada ya? Karena dia mengatur ya, alam semesta ini. Kalau tidak diatur, wah kacau. Tabrakan semua planet-planet kan gitu. Nah, yang kedua adalah Tuhan merupakan tempat bersandar, nah, menggantungkan seluruh kebutuhan manusia. Jadi Allah itu tempat bersandar. Jadi kalau kalian punya masalah, kalian mengadu kepada Allah, ya, mengadu pada Allah. Kalian minta jawabannya pada Allah. Kalian berpikir, kalian merenung. Nah, kalian ikuti setiap petunjuk dari Allah, nanti kalian akan mendapatkan jalan keluar. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga, Tuhan senantiasa mengawasi keberadaan tingkah laku kita. Nah, mengapa Tuhan itu harus ada? Kalau kita merasa tidak diawasi oleh Allah, maka kita akan melakukan hal-hal yang buruk, ya, hal-hal yang serampangan seperti itu. Nah, ketika orang mau berbuat maksiat, dia teringat diawasi oleh Allah, tidak jadi maksiat. Kecuali orangnya nekat ya. Ketika orang mau berbuat kejahatan, dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, ada ancaman neraka, maka dia tidak jadi berbuat kejahatan. Kecuali orang itu memang nekat, itu siap masuk neraka, kan seperti itu. Nah, maka dia akan berbuat kejahatan. Tapi selama kita punya keyakinan bahwa Allah mengawasi, kita punya keyakinan bahwa ada surga dan neraka, maka kita akan menghentikan diri untuk berbuat kejahatan. Itu kenapa Tuhan itu harus ada, atau fungsi adanya Tuhan itu. Selanjutnya kita masuk ke tauhid ya. Nah, tauhid kita akan bahas fokus hanya kepada pembahasan mengenai Allah saja. Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa hakikat dari zat Allah itu tidak dapat diketahui oleh akal pikiran dan tidak dapat dicapai keadaan atau kenyataan yang sebenarnya. Jadi intinya Allah itu ada, tapi kita tidak bisa melihatnya. Nah, Pak, kenapa Allah ada yang bertanya, Pak, kenapa kita Pak, kenapa Allah nggak menampakkan diri aja agar kita tahu dia Tuhan kita? Kalau seperti itu ya enggak seru. Apa gunanya keimanan gitu kan? Jadi Allah tidak menampakkan dirinya kepada kita itu untuk menguji apakah kita iman atau tidak, apa kita yakin atau tidak, apa kita percaya kepada dirinya atau tidak, kan seperti itu. Kalau Allah menampakkan dirinya pada kita, ya sudah, nggak ada gunanya keimanan, kan gitu, karena udah terlihat. Tapi karena Allah tidak terlihat, nah disinilah ujian bagi manusia. Diuji siapa yang yakin kepada Allah, siapa yang beriman pada Allah, siapa yang cinta kepada Allah. Nah, disinilah ujiannya manusia. Ujian hidup itu yang paling dasar, yaitu beriman pada Allah. Karena Allah tidak bisa dilihat. Nah, jadi kalau Allah bisa dilihat ya sudah selesai, nggak ada gunanya ujian keimanan, kan gitu. Karena Allah tidak bisa dilihat, maka disinilah Allah ingin menguji manusia.
manusia. Apakah dia cinta pada Allah, apakah dia yakin pada Allah, apakah dia percaya pada Allah bahwa Allah itu ada atau tidak. Nah, jadi seperti itu. Ini. Jadi intinya Allah itu ada, dan kita harus yakin kepada Allah. Nah, selanjutnya tauhid itu dibagi, ada tauhid zat, yang kedua tauhid sifat, yang ketiga tauhid af'al, yang keempat tauhid rububiyah, yang kelima tauhid uluhiyah. Ini sebenarnya banyak ya, cukup banyak. Ada 5 tauhid. Tapi sebenarnya secara umum ulama mengatakan tauhid ya ada 3. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Nah, ini. Secara umum jumhur ulama mengatakan itu. Jadi tauhid ya ada 3 lah. Tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tetapi ada beberapa ulama yang memecah jadi 5. Tauhid zat yang pertama. Tauhid zat itu kita meyakini bahwa Allah itu bahwa zat Allah itu tidak dapat diketahui oleh mata. Tapi bisa diketahui oleh pikiran. Itu. Kemudian tauhid zat, tauhid zat itu secara detail tidak ada satupun orang yang mampu menjelaskan zat Allah. Tapi secara umum pikiran kita nyanda. Tapi secara detail bagaimana zat Allah itu kita tidak sampai ya, karena kita belum melihat itu. Ya kita gampang gini lah mudahnya. Zat kita sendiri kita secara detail kita nggak mampu kan itu melihat zat kita kan, merinci zat kita itu kita nggak mampu, apalagi zat Allah. Nah, tapi secara umum kita paham, kita mengetahui zat kita secara umum saja. Tapi secara khusus kita tidak mengetahui. Sama dengan zat Allah. Zat Allah secara umum kita mengetahui bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti segala sesuatu. Kemudian Allah itu baqo, kekal. Nah, kemudian Allah itu maha mendengar, maha melihat. Nah, ini zat Allah secara umum seperti itu. Tapi kaifa, bagaimana cara Allah mendengar, bagaimana cara Allah melihat, bagaimana perbuatan Allah, nah, ini kan kita nggak tahu. Bagaimana zat Allah kita nggak tahu. Nah, maka kita itu hanya mengetahui zat Allah secara umum saja. Jadi secara umum Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti segala sesuatu. Itu berarti ya tidak seperti manusia, tidak seperti angin, tidak seperti awan, tidak seperti sinar, tidak seperti cahaya, tidak seperti sinyal, tidak seperti apapun ya yang pernah kalian pikirkan. Karena inti dari zat Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti segala sesuatu. Selanjutnya yang kedua adalah tauhid sifat. Muslim harus menyadari dan meyakini bahwa Allah itu ada, ini Allah, dan Allah mempunyai sifat ya, punya sifat. Nah, sifatnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mengampuni, Maha Adil, Maha Bijaksana. Ini sifat. Jadi kita mengesahkan sifat-sifat Allah, bahwa sifat Allah itu suci. Nah, ini namanya tauhid sifat. Dan tidak ada satu orang pun yang mempunyai sifat semisal dengan Allah persis ya. Itu manusia adil, tapi keadilan manusia tidak akan seperti keadilan Allah. Manusia bisa melihat, tapi penglihatan manusia terbatas ya. Kita nggak bisa melihat sesuatu di balik dinding, nggak bisa. Tapi Allah bisa. Kita nggak bisa melihat keluar angkasa, itu
tapi Allah melihat angkasa dengan sangat jelas, kan seperti itu. Karena apa? Mata manusia terbatas. Pak, kalau dikasih teleskop ya bisa, tapi kan itu juga terbatas juga. Nah, seperti itu. Selanjutnya tauhid af'al. Tauhid af'al itu kita mentauhidkan sifat perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah menciptakan manusia, memberikan rezeki manusia. Nah, Allah memberi rezeki dan Allah mencipta. Ini semua bagian dari af'al Allah. Termasuk Allah mengizinkan sesuatu hal yang baik terjadi dan mengizinkan sesuatu hal yang buruk terjadi, itu semua adalah kebijaksanaan Allah, kebajikan Allah. Nah, dan kita meyakini itu, disebut sebagai tauhid af'al. Jadi ada hal baik terjadi, manusia mendapatkan uang yang banyak, contohnya itu seperti itu. Tapi ada hal yang buruk terjadi, terhadap manusia punya musibah. Nah, keberuntungan dan musibah itu adalah bagian dari kebajikan, kebijaksanaan Allah. Nah, itu. Nah, dan kita harus meyakininya. Nah, selanjutnya tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Jadi kita meyakini bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, menciptakan bumi, langit, menciptakan manusia, dan Allah memeliharanya. Allah menciptakan manusia dan Allah pasti akan memelihara manusia. Allah akan memberikan rezeki manusia. Nah, ini Allah menciptakan alam semesta dan Allah akan memeliharanya. Nah, ini disebut tauhid rububiyah. Allah adalah satu-satunya yang menciptakan alam semesta ini dan satu-satunya yang memelihara alam semesta ini. Ini disebut tauhid rububiyah. Nah, tauhid uluhiyah. Nah, tauhid uluhiyah ada percaya dan kita yakin bahwa Allah itu satu dan hanya Allah yang berhak disembah saja, hanya Allah. Nah, ini tauhid uluhiyah. Jadi kalau tauhid uluhiyah itu kita yakin bahwa Allah satu dan hanya Allah yang pantas disembah. Nah, kalau tauhid rububiyah kita yakin bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan alam semesta dan Allah akan memeliharanya. Nah, ini tauhid rububiyah. Oke, saya kira demikian. Nanti ini adalah mukadimah ya. Nanti akan kita perjelas di kelas dan akan banyak diskusi di sana nanti. Saya kira demikian. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.